Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu aktivitas yang aktivitas itu bisa mendapatkan seluruhnya. Baik orang itu punya kesalahan lalu dia sadar atas dari kesalahannya, atau orang itu tidak punya kesalahan tapi memang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Setiap manusia tentu ingin diijabah oleh Allah apa yang kita minta. Saya punya keyakinan 100%. Setiap kali Bapak Ibu meminta kepada Allah, ingin sekali diijabah oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan. Maka tidak salah. Di sana itu di sana, bukan di sini. Maka tidak salah. Ramadan itu masjid ramai, penuh. Setelah masjid penuh, 1 Syawal selesai. Alhamdulillah semua selesai. Infaknya sudah selesai ditunaikan, zakatnya sudah selesai ditunaikan. Tidak pernah berinfak lagi. Kapan infak lagi? Nanti Ramadan berikutnya selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang saya maksud itu? Ramadan adalah tempat terbukanya keberkahan dari Allah langit dan bumi. Allah akan mengampuni seluruh permintaan hamba-Nya bagi orang yang meminta ampun kepada Allah. Untuk itu kita akan belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran di sebuah kisah para utusan Allah. Bedanya apa? Kalau zaman dulu atau utusan-utusan Allah tidak langsung menyebutkan, ya Allah ini saya ingin bertemu dengan istri, ya Allah saya ingin sehat, tidak. Tapi apa yang dia minta? Bentuk kesadarannya atas kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya, ya Allah, kalau yang masih remaja, ya Allah pertemukanlah kami dengan jodoh yang cantik, soleh dan solehah. Tapi dia tidak soleh. Kalau yang kita, ya Allah pertemukanlah kami dengan rezeki yang baik, mobil yang ada, tidak kebanjiran, dan segala sesuatu disebutkan keinginannya kepada Allah. Tapi kalau orang-orang terdahulu, dia pertama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini ada satu aktivitas istighfar namanya. Kalimatnya adalah istighfar. Dengan istighfar bentuk pengakuan diri kepada Allah, sehingga insya Allah apa yang kita inginkan akan terkabul. Sebagai contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dipertemukan oleh Allah dengan istrinya berapa tahun? 200 tahun. Ada. Kita sudah ditinggal istri 1 hari. Wah, kacau. 200 tahun. Tidak ada yang siapa, tidak ada manusia, satu aja. Siti Hawa di India, Nabi Adam di mana, dan rupanya dipertemukan oleh Allah di Makkah, disebut dengan Jabal Rahmah. Yang sekarang ini, yang mungkin yang kemarin ke sana itu, yang pemerintah Arab Saudi bingung. Kenapa? Karena jamaah Indonesia selalu bawa kertas dan spidol. Rupanya ketika di sana ditulis nama pasangannya, semoga cinta abadi ibaratkan Adam dan Hawa. Pertemuan berapa? 200 tahun. Apakah Nabi Adam memohon kepada Allah? Selama saya ini belum pernah membaca Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan istri kami Siti Hawa. Ada. Yang ada yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan diri, pengakuan kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya kami ini ya Allah tidak dipertemukan, tidak diampunkan dosa-dosanya, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Tidak menyebutkan dijabah oleh Allah berapa? 200 tahun. Kesalahannya sudah tahu. Apa kesalahannya? Karena memakan buah bismillah. Satu lagi. Jadi berapa kesalahannya? Satu lagi. Kita belajar di sejarah. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dosanya satu. Kenapa? Dia kabur ketika disuruh untuk berdakwah. Andai kata, coba Bapak Haji nanti ceramah di Masjid Baitul Salam, kata Pak Haji Tariq, oh mohon maaf Pak Haji, saya sakit perut, kabur dia. Padahal tak apa. Nabi Yunus pulang kabur dari dakwahnya, dosanya satu, kabur, dimakan oleh ikan. Berapa hari dia memohon ampun kepada Allah? 40 hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya itu. Tidak pernah langsung instruksi kepada Allah, ya Allah, saya ingin hadir ya Allah. Ya Allah, saya ini utusan Allah. Saya ingin untuk berdakwah. Kenapa kami dimakan ikan? Tidak ada. Yang ada apa? Pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu. Dosanya apa? Satu. Tapi ada hamba Allah, utusan Allah, tidak tercatat dosanya dalam sejarah. Tetapi kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia kembali kepada titik nol. Siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Dosanya apa Nabi Ayyub? Tidak ada. Dosanya karena apa? Karena satu, rajin ibadah, setan tidak suka. Dosanya sama seperti kita ini. Aduh, saya dosanya apa kira-kira saya harus minta ampun kepada Allah? Persis seperti Nabi Ayyub. Tidak cerita dalam sejarah. Kita juga sama, tidak sadar dosanya ini apa. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam, lihat permintaannya, karakter yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam sakit, harus pindah, evakuasi. Yang kedua, pindah ke tempat pengungsiannya. Anaknya dibawa, 6 orang. Rupanya berkehendak, pelakonnya roboh, bruk semuanya. Anaknya meninggal seketika. Hari ketiganya mau panen, rupanya banjir datang kayak kemarin itu kan. Mau panen, rupanya Allah berkehendak, hama datang, udara panas datang, sehingga mematikan seluruh kekayaannya, binatang ternaknya, panennya tidak jadi, segala sesuatu tidak ada yang perlu diambil. Tapi lihat kalimatnya, dalam kesendirian Nabi Ayyub alaihissalam, hanya Nabi Ayyub dan istrinya dan Allah berikan dalam Al-Quran, wa ayyuba idnada rabbahu anni massanil dhurru wa anta arhamur rahimin. Ini yang harus kita punya. Nabi Ayyub dalam kesendiriannya sakit, bukan hanya pribadi saja, orang-orang yang dicintainya diambil, kekayaannya diambil. Dalam sejarah itu kekayaan Nabi Ayyub alaihissalam dari Yordania sampai Syria, yang sekarang itu tempat-tempat dulu bersejarah namanya Kampung Uz, sebagian sudah hancur karena oleh si rakyat mengalir, sebagian sudah hilang. Dalam kesendiriannya, sakitnya luar biasa, tapi apa dia katakan? Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sadar saya ini sakit, anni masjidun duru, saya lagi sakit ya Allah. Tetapi aku yakin, wa anta arhamur rahimin, Engkau maha pengasih di atas segala-galanya. Itulah pribadi Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak punya salah, salahnya karena rajin kepada setan tidak suka, sehingga Allah coba Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana sehingga Allah terijabah kabulnya? Ini yang harus kita coba belajar. Setiap kali ingin memohon kepada Allah, Allah kabulkan segala permintaannya, seperti yang dilakukan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Baru 8 menit, tenang, saya baca. Berapa 15 menit, jadi ada sedikit lagi. Kita selesaikan sampai, coba kita memahami sejarah.
Faksus al-qasasi, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Araf, surah Al-Imran, ceritakan kisah-kisah supaya ngambil pelajaran dari kisah. Kembali kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam, tidak punya kesalahan. Berapa dia berdoa kepada Allah? 20 tahun. Apa doanya sama? Sama doanya. Tidak meminta, ya Allah saya ini Nabi, ya Allah saya ini Rasul, saya ini orang kaya, ya Allah saya ini ketua DKM, ya Allah saya ini segala, ya Allah minta. Tidak. Tetapi berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Maha Pengasih atas segala-galanya. Itu pribadinya. Bagaimana ibadah Nabi Ayub alaihissalam? Allah menyebutkan dalam Al-Quran bersama. Ada dua yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fastajabna lahu, lalu Allah mengijabah segala permintaan, seluruh permintaan Nabi Ayub alaihissalam. Apa permintaan Nabi Ayub alaihissalam? Di antara yang satu, sehat, sudah dikembalikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, ingin keluarganya bertambah dari 6 sampai 24 keturunan Nabi Ayub alaihissalam, ditambah istri yang saleh. Apalagi diminta Nabi Ayub ingin dikembalikan harta kekayaannya. Justru harta kekayaannya lebih banyak yang dia punya ketimbang dia sebelum sakit. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Dua, ini harus kita perhatikan. Pertama, innahum yusari'una fil khairat. Nabi Ayub pribadinya tadi berprasangka baik kepada Allah, akhlaknya ketika ibadah kepada Allah, Allah menyebutkan keluarga Nabi Ayub termasuk orang-orang yang sabiq, orang yang segera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Persis seperti kita tadi maghrib dari rumah lari gitu kan, karena ingin takzir di masjid. Yang jadi pelanggaran itu puasa tidak, tapi begitu tahajud ke masjid sudah dapat tahajud pulang. Dari mana? Dari masjid, sana banyak makanan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segera lakukan kebaikan. Terlebih-lebih dengan judul hari ini, aktivitas Ramadan. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah catat dengan berlipat ganda. Tadarus Al-Quran bulan Ramadan, berinfak dan sedekah juga bulan Ramadan. Ya, mengirim takzil ke masjid juga bulan Ramadan. Yang nggak ada cuma satu, Jumat Barokah, nggak ada. Ramadan. Semua berlomba-lomba untuk membuktikan diri bahwa cinta Allah, mencari keridhaan Allah ketika di bulan Ramadan. Jadi Nabi Ayub alaihissalam selalu berdoa itu segera melakukan kebaikan. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Itu Nabi Ayub. Ketika berdoa kepada Allah, bukan hanya lisan seperti di sana itu, Allahumma ighfir lana, amin, Allahumma amin, belum juga bisa amin sampai min semua itu di sana. Tapi ketika berdoa kepada Allah, dadanya bergurau, gemetar, takut hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah, dan keinginan pun hanya kepada Allah. Harapan itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Begitu kan? Kita berdoa kepada Allah. Bukan sekedar amin, tidak. Kenapa dia seperti itu? Karena mengakui dengan sepenuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar, Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, Allah Subhanahu wa taala yang pasti mengijabah segala permintaan kepada hamba-hambanya. Jadi apa kesimpulan pada hari ini? Silahkan cek. Kalaupun ada kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi alladzina ya'maluna as-su'. Sesungguhnya taubat yang pasti diterima oleh Allah hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan dengan karena kebodohan. Dia melakukan kebodohan, dia melakukan kesalahan, dosa, kesalahan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia tidak mengerti. Bijahalah, karena bodoh sehingga tidak mengerti. Kenapa dia bodoh? Nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji,
Setiap hari diumumkan ada majlis taklim, ada kuliah duha, ada pengajian subuh, ada pengajian tafsir, ada pengajian ini dan itu. Tidak pernah datang. Tidak pernah datang. Lakukan kebodohan, lakukan dosa karena kebodohan. Dia tidak mau belajar. Tetapi ketika sadar betul bahwa itu merupakan satu kesalahan, maka summa yatubuna min qaribi faulaika yatubuna. Sadar bahwa itu suatu kesalahan, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mengakui dengan sepenuh keyakinannya dosa, salah itu salah, maka itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahannya. Nabi Adam sadar kesalahannya, Nabi Yunus sadar atas kesalahannya. Ketika sadar, dia tidak pernah melakukan lagi, tapi tetap kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir perjalanannya Nabi Adam dipertemukan dengan istri tercintanya. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi ke daratan. Nabi Ayub alaihissalam dari keterpurukan ketika menyadari atas segala kesalahannya, lalu dia dikembalikan kepada Allah, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan diri orang yang paling serius untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, maka Allah akan kembalikan seluruh apa yang kita minta. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa mengambil momentum ketika Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang sadar betul punya kesalahan dan dia segera untuk kembali untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diampunkan oleh Allah, maka yakinkan seluruh permintaan kita Allah akan berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan untuk ini ada manfaatnya untuk saya, keluarga tentunya dan seluruh jamaah yang ada pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba kita yang tidak pernah bosan, lelah, capek untuk selalu beristighfar kepada Allah, lalu kita mengisi aktivitas Ramadan dengan amal-amal yang maksimal sehingga jadilah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.